Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan partner saya, Rini Patulia, akan menjelaskan mengenai bagaimana siklus akuntansi. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Rini Patulia, dipersilakan. Baik, materi kali ini dimulai dengan pengertian dari siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi merupakan setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun kalender. Siklus ini biasanya mulai dengan pembukuan buku di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Berikut adalah tahapan dari siklus akuntansi tersebut. Yang pertama ada buku transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, serta neraca saldo setelah penutupan. Nah, dalam pembuatan jurnal umum, kita harus terlebih dahulu mengerti dan memahami alur dari cerita transaksinya seperti apa. Jadi, sebelum kita melakukan penjurnalan, kita harus memiliki bukti transaksi. Berikut adalah bentuk dari kertas kerja untuk jurnal umum. Selanjutnya yaitu buku besar. Dalam buku besar ini adalah untuk mengelompokkan akun-akun, dan berikut adalah bentuk dari kertas kerja buku besar. Selanjutnya yaitu neraca saldo, yang dimana neraca saldo ini kita bisa melihat apakah jurnal yang sudah kita buat terdapat kesalahan atau sudah seimbang antara debit dan kreditnya. Jika memang tidak seimbang, maka ada kekeliruan ketika kita melakukan penjurnalan dan bisa diperiksa atau diperbaiki di buku besar yang tadi untuk mencari apakah ada yang sekiranya ada kesalahan. Berikut adalah kertas kerja dari neraca saldo. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, yang dimana jurnal penyesuaian ini merupakan penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar dan dilakukan dengan membuat jurnal yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Siklus selanjutnya yaitu mengenai neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi di neraca saldo setelah disesuaikan ini berisi daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian. Nah, jadi di dalam gambar pertama ini sudah ada neraca saldo, sudah ada jurnal penyesuaian, dan sudah ada neraca saldo setelah disesuaikan. Saya kasih contoh, semisalnya di neraca saldo ada piutang bunga. Di piutang bunga ini dia nominalnya sebesar 400.000 di bagian debit. Kemudian di jurnal penyesuaian dia juga berada di debit sebesar 35.000. Sehingga di neraca saldo setelah disesuaikan akan menjadi 435 di bagian debit. Nah, itu merupakan cara untuk membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Di samping itu merupakan format dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu berisi 5 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca atau biasanya kita sebut sebagai laporan posisi keuangan, yang dimana ini bisa kita lihat posisi keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan. Ini merupakan format dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan aliran masuk maupun aliran keluar suatu uang perusahaan. Ini merupakan format dari laporan arus kas, yang mana berisi arus kas kegiatan operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Kemudian ada laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi ini berisi unsur-unsur pendapatan dan juga beban, sehingga nantinya kita bisa melihat
suatu perusahaan tersebut akan mengalami laba atau akan mengalami kerugian. Nah, ini merupakan format dari laporan laba rugi yang mana berisi pendapatan dan juga beban. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi. Sederhananya itu kita dapat mengetahui terkait penurunan maupun peningkatan aktiva bersih. Ini merupakan format dari perubahan modal. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini merupakan format dari catatan atas laporan keuangan yang mana menyajikan informasi mengenai penjelasan-penjelasan atau daftar lebih terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan, semisalnya ada laporan neraca, ada laporan arus kas maupun laporan perubahan modal. Di sana akan lebih dijelaskan mengenai akun-akun tersebut. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan juga kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh suatu entitas. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang mana bagian dari laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyiapkan neraca akhir periode. Jadi kita akan mengenolkan akun-akun sehingga periode selanjutnya neracanya akan dienolkan. Ini merupakan format dari jurnal penutup. Setelah melakukan jurnal penutup, kita juga akan menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dienolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup yang tadi. Sehingga yang berisi itu adalah akun real saja. Akun real itu seperti akun harta, akun utang, dan akun modal. Yang mana itu nantinya akan berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit maupun kredit. Nah, itu merupakan penjelasan singkat mengenai siklus akuntansi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.